Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ayyuhal musyahidun. Welcome to Semafu Lokorjo Podcast. Podcastnya SMA Plus Bustanul Ulum Lokorjo Puger. Hai sahabat podcast, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Ida Fitriani yang akan menemani sahabat podcast kalian pada Binpres, Bincang Prestasi yang super spesial ini. Kenapa saya bilang begitu? Yaps, benar sekali. Karena pada podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Siapakah dia? Wah, langsung saja ya. Kita persilahkan bintang tamu kita untuk memperkenalkan diri. Dipersilahkan kepada bintang tamu pertama untuk memperkenalkan diri Anda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm very grateful to introduce myself. My name is Halimatus Sadiah SS MPD and I am an English teacher of SMA Plus Bustanul Ulum Lokorjo Puger. Baik, saya Ibu Halimatus Sadiah SS MPD selaku guru bahasa Inggris di SMA Plus Bustanul Ulum Lokorjo. Terima kasih. Selanjutnya, dipersilahkan kepada bintang tamu kedua kita untuk memperkenalkan diri Anda. Baik, terima kasih Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ayyuhal asdiqa, ismahuli an arifa nafsi lakum. Ismi Iklil Syakifah, ana mudarrisah fi madda al-lughah al-arabiyyah fi madrasah tsanawiyah an-namudajiyah Bustanul Ulum Lokorjo. Saya Iklil Syakifah, guru mata pelajaran bahasa Arab di SMA Plus Bustanul Ulum Lokorjo. Terima kasih. Nah, sahabat podcast sekalian, perlu kita ketahui bahwa beliau berdua ini adalah salah satu dari beberapa guru keren kita yang ada di SMA Plus Bustanul Ulum Lokorjo Puger. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa bulan-bulan terakhir ini Semabu sukses meraih beberapa prestasi di bidang bahasa asing. Tidak hanya dari kalangan peserta didik, namun juga dari kalangan guru-guru yang ada di SMA Plus Bustanul Ulum ini. Sahabat podcast, perlu kalian ketahui bahwa Bu Halim ini telah meraih medali emas dalam event Olimpiade Bahasa Inggris tingkat nasional. Dan Bu Iklil telah meraih juara 2 dalam event Outburst tingkat nasional di Yogyakarta. Nah, boleh disepil nih Bu, apa saja prestasi tahun ini yang Ibu pernah raih? Baik, terima kasih Bu Ida. Alhamdulillahirrahmanirrahim, seperti yang sudah Bu Ida sebutkan bahwa saya telah meraih medali emas dalam event Semarak Sains Nasional di Yogyakarta juga, begitu ya. Kemudian karena ini nasional, pastinya diikuti oleh seluruh SMA maupun SMK, baik swasta maupun negeri di seluruh Indonesia. Jadi alhamdulillah sekali kami di sini bisa berpartisipasi dan berkompetisi dengan guru bahasa Inggris berbakat lainnya yang ada di seluruh Indonesia. Demikian. Dan alhamdulillahnya selain dapat medali emas, kami juga mendapat piala dan uang pembinaan. Begitu Bu Ida, terima kasih. Selanjutnya Bu Iklil. Ya, terima kasih. Jadi benar kata Bu Ida bahwasanya saya alhamdulillah meraih juara 2 lomba, tepatnya pada lomba Qiraatul Akhbar. Ya, dalam bahasa Indonesia biasanya baca berita. Baca berita yang diadakan oleh Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta awal tahun 2024 kemarin. Ya, alhamdulillah mendapat piala, piagam dan uang pembinaan. Nah, ini lombanya bersifat tingkat umum, jadi ada batas umur dari umur 17 hingga umur 24 tahun dan alhamdulillah saya berkesempatan berpartisipasi pada lomba ini. Terima kasih. Masya Allah, wah keren sekali. Bagaimana sahabat podcast? Apakah kalian sudah terinspirasi dari beliau-beliau berdua ini? Beri tepuk tangan dulu dong buat beliau-beliau semua.
Baiklah, langsung saja ya Bu. Boleh diceritakan Bu, bagaimana persiapan Bu Halim dan Bu Iqlil untuk berpartisipasi di perlombaan tersebut? Baik, terima kasih. Pastinya berpartisipasi dalam lomba Olimpiade Nasional dengan cakupan soal-soal Olimpiade yang sangat luas dan komprehensif. Kami harus menyiapkan mental yang pertama, Bu Ida ya. Mental harus kita siapkan, kemudian selanjutnya adalah keyakinan. Ketika kita memutuskan untuk mengikuti sebuah Olimpiade, sebuah kompetisi, pastinya kita harus menyiapkan mental dan keyakinan. Apakah kita mampu, apakah sesuai dengan kemampuan kita, demikian. Kemudian persiapannya yang selanjutnya adalah materi. Pastinya dengan cakupan soal yang sangat luas dan komprehensif, kita harus mempersiapkan materi begitu. Karena kebetulan saya dapat informasinya 2 hari sebelum perlombaan, jadi dengan waktu yang sangat singkat tersebut bagaimana kita bisa menyiapkan materi begitu, khususnya tentang soal-soal bahasa Inggris baik secara reading, kemudian secara grammar dan structure begitu Bu Ida. Terima kasih. Selanjutnya Bu Iqlil. Ya, terima kasih, tentunya tidak beda jauh ya, karena ini sama-sama bahasa asing. Bedanya mungkin jika di Bu Halim bersifat tulis mengerjakan soal ya di Olimpiade, maka di sini saya bersifat tatbiknya atau prakteknya di Maharah Kalam ya, Maharah Kalam keterampilan berbicara. Nah, persiapan yang perlu disiapkan selain mental, keyakinan, dan materi seperti yang Bu Halim sampaikan. Untuk saya pribadi di lomba ini tentu harus menyiapkan dari jauh-jauh hari, karena ini tidak bisa langsung pas hari H, karena bersifat ini ya teks ya, penyiapan teks berita yang akan disampaikan. Nah, itu mungkin butuh waktu yang tidak sedikit namun tidak begitu lama juga, karena harus menganalisis teksnya sesuai dengan kaidah lugawiyahnya. Ya, seperti itu. Selebihnya mungkin seperti yang Ibu Halim sampaikan, mental, terutama lomba ini bersifat offline dan bertatap muka langsung pada juri dan peserta lain yang tentunya luar biasa semua. Jadi mental itu juga sangat penting untuk disiapkan dari jauh-jauh hari. Ya, seperti itu. Selebihnya mungkin keyakinan, doa, dan dukungan orang-orang sekitar. Persiapan mental ini berarti sangat berpengaruh banget ya Bu, baik itu Olimpiade secara offline dan online ya Bu, apalagi yang offline yang harus bertatap muka langsung dengan juri. Selanjutnya apa saja sih Bu tantangan-tantangan yang dilewati selama proses perlombaan, dan secara umum di antara 4 skill bahasa ini menurut Bu Halim dan Bu Iqlil apa yang paling sulit? Baik, terima kasih. Terkait tantangan dalam kompetisi, pastinya yang pertama adalah tantangan diri sendiri ya Bu Ida. Artinya pasti kita harus punya keyakinan yang matang bahwa kita akan berkompetisi begitu. Kalau kita mentalnya dari awal down dulu, otomatis kita tidak bisa nih melanjutkan mengikuti perlombaan kan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tantangan manajemen waktu begitu. Karena dalam setiap kompetisi pasti ada manajemen waktu atau keterbatasan waktu untuk mengerjakan soal dalam Olimpiade saya begitu ya. Jadi bagaimana kita bisa memanajemen waktu, kemudian mengerjakan soal dengan cepat dan tepat dalam waktu yang sudah ditentukan. Begitu. Kemudian tantangan selanjutnya, karena memang cakupan soal Olimpiade Bahasa Inggris ini begitu sangat komprehensif, pastinya ya kita harus teliti. Kemudian menyiapkan strategi yang matang, karena banyak sekali soal-soal yang menjebak begitu Bu Ida, yang terkadang mirip atau misalnya tensesnya juga menjebak, keterangan waktunya menjebak begitu. Jadi bagaimana kita bisa teliti dengan strategi yang bagus, bisa menjawab dengan cepat dan tepat, demikian. Kalau untuk skill bahasa Inggris yang paling sulit dalam soal tersebut, menurut saya adalah di soal reading comprehension, karena banyak sekali teks-teks bahasa Inggris
yang harus kita kerjakan dengan waktu yang sangat mepet tersebut. Misalnya ada 1 sampai 6 paragraf. Di situ hanya disiapkan 3 pertanyaan saja. Bisa dibayangkan bagaimana kita harus men-scanning dan men-screening teks sehingga bisa menjawab pertanyaan dengan tepat. Begitu. Kurang lebihnya tantangannya seperti itu, Bu Ida. Terima kasih. Kalau Bu Iklil bagaimana, Bu? Ya, jika saya mungkin ini ya, untuk tantangan di persiapan itu ada beberapa hal yang mungkin cukup berat untuk disiapkan, seperti penyusunan teks dan pembuatan background video beritanya. Nah, tentunya ada beberapa dalam sebuah perlombaan, tentunya ada beberapa ketentuan dari panitia yang harus dipatuhi ya, yang harus diikuti untuk peserta lomba yang akan berpartisipasi. Salah satunya yaitu harus menyediakan video yang berkaitan dengan tema berita, kemudian ada waktu juga tentunya, itu maksimal 7 menit. Jadi bagaimana kita bisa menyampaikan berita selama waktu maksimal 7 menit ya, seperti itu. Itu juga menjadi tantangan. Kemudian juga ada pada teks ya, penyusunan teks itu agak sulit ya, karena di insya ya. Insya itu harus sesuai sama unsur kebahasaannya. Nah, ini menjadi tantangan bagaimana peserta harus mampu menyampaikan berita dengan bahasa yang mudah difahami oleh pendengar atau audiens, dan mereka bisa menerima poin atau intisari daripada berita yang kita sampaikan. Kemudian juga ada tema juga yang harus disesuaikan dengan ketentuan panitia yang seperti itu. Kalau untuk skill mungkin ya sesuai yang saya sampaikan tadi, ada di maharoh kitabah. Ada di maharoh kitabahnya nulis ya, itu ada di unsur kebahasaannya. Nah, sorof ya biasanya kalau teman-teman lebih dikenal dengan kata nausrof. Nah, seperti itu. Jadi itu mungkin yang jadi paling berat, paling sulit lah. Tapi semua pasti bisa dijalani tentunya ya. Terima kasih. Apa rahasia Bu Iklil dan Bu Halim untuk menjuarai ajang perlombaan bahasa asing, baik ketika mendelegasikan peserta didik maupun diri sendiri, Bu? Baik, terima kasih Bu Ida. Kalau terkait dengan rahasia ya, apakah ini rahasia atau bukan? Sepertinya sudah menjadi ini ya, rahasia umum ya. Pastinya dalam berpartisipasi dalam sebuah kompetisi, kita pasti punya strategi apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita kerjakan begitu. Kalau saya pribadi, rahasianya adalah yang pertama pastinya yakin bahwa sebelum kita mengikuti kompetisi, kita punya keyakinan dulu bahwa kita mampu, kita bisa begitu. Kemudian yang kedua, kalau rahasianya kita punya strategi, punya tips dan trik. Apalagi dalam soal-soal olimpiade yang banyak menjebak, kita tidak bisa semerta-merta mengerjakan begitu. Kita harus punya strategi, sudah punya tips dan triknya, kemudian kita juga memanajemen waktu dengan baik begitu. Kemudian ketika kita memutuskan untuk mengikuti sebuah perlombaan, pastinya kita memastikan bahwa itu sesuai dengan kemampuan kita. Kita menganalisis terlebih dahulu apakah lomba ini cocok dengan kita atau tidak. Begitupun ketika kita mendelegasikan peserta didik. Sebagai guru pastinya kita sudah memahami kemampuan dari anak-anak kita begitu. Makanya sebelum kita mendelegasikan, pastikan kita mengetahui bahwa standar kemampuan dari peserta didik kita bagaimana. Kemudian kita mengikutkan mereka dalam lomba yang cocok sesuai dengan kemampuannya begitu. Kurang lebihnya begitu Bu Ida, terima kasih. Selanjutnya Bu Iklil, bagaimana Bu? Ya, sejauh ini tidak jauh beda. Jadi rahasia umum bahwasanya guru itu memiliki tipsnya masing-masing. Apalagi tiap lomba itu pasti strateginya beda-beda.
Ya, tiap lomba itu strateginya beda-beda. Jika itu mungkin pada lomba yang bersifat mengerjakan soal itu ada tips trik untuk untuk membedakan antara pilihan gandanya yang beda. Kadang ada yang menjebak ya seperti itu, yaitu kalau olimpiade. Kalau untuk skill yang itu bersifatnya menampilkan bakat minat kayak gitu, nah itu biasanya ini, kalau saya biasanya bagaimana cara kita untuk bisa menarik perhatian penonton. Audiens seperti itu. Jadi guru atau peserta didik ketika tampil menampilkan bakat, mereka harus bisa menarik perhatian audiens. Nah, itu salah satu tipsnya ya, strategi yang mungkin harus dilatih dengan baik, kompetensinya, analisis kemampuannya juga ya, seperti itu juga analisis kemampuan sama. Jadi antara lomba yang akan diikuti dengan kemampuan yang dimiliki harus setara. Kalau misalkan peserta didik si A mungkin kurang mumpuni di bidang lomba tersebut, sebaiknya pilih peserta didik yang lain ya, meskipun mungkin ada peserta didik yang pintar tapi kurang pede ya Bu ya, pintar tapi kurang pede. Ada yang sebaliknya juga. Nah, jadi kita harus mampu memahami karakter dan kemampuan peserta didik sebelum mendelegasikan. Begitu juga dengan mendelegasikan diri sendiri. Jadi apalagi diri sendiri ya, pasti memahami diri sendiri, paling memahami kemampuan diri sendiri ya, seperti itu. Jadi mungkin itu yang menjadi rahasia atau tipsnya untuk perlombaan seperti itu. Berarti sebelum mendelegasikan peserta didik atau diri sendiri itu harus sama ya Bu? Harus melihat standar kemampuan, ukur kemampuan dari masing-masing peserta didiknya, gitu pun ketika diri sendiri. Terus yakin dulu bahwa bisa gitu untuk mengikuti dan berkompetisi dalam kompetisi tersebut. Kira-kira Bu, motivasi apa saja yang menjadi pegangan Bu Halim dan Bu Iklil untuk terus meningkatkan potensi diri melalui event-event perlombaan tersebut? Baik, terima kasih. Kalau untuk yang namanya motivasi ya, pastinya setiap diri atau setiap pribadi, apalagi sebagai guru, kita memiliki motivasi untuk terus meningkatkan skill, meningkatkan kemampuan dan mengukur kemampuan kita sebagai guru sudah sejauh mana. Jangan-jangan kita sudah merasa cukup, ternyata ketika berkompetisi dengan guru lain di luar sana ternyata kemampuan kita masih kurang. Demikian. Yang pertama berarti adalah motivasinya untuk mengukur sejauh mana kompetensi kita dan kemampuan kita sebagai seorang pendidik, begitu. Sudah layakkah atau belum? Kemudian yang kedua motivasinya adalah untuk mengembangkan kemampuan kita. Mungkin kita sudah punya kemampuan, namun perlu kita kembangkan supaya lebih maksimal lagi. Dengan mengikuti dan berpartisipasi dalam kompetisi, apalagi tingkat nasional, dengan daya saing yang cukup kuat dari seluruh peserta di Indonesia, otomatis kita akan tahu apakah kemampuan kita sudah cukup berkembang atau masih stagnan di situ. Demikian. Dan pastinya sebagai seorang pendidik kita harus terus belajar ya Bu Iklil ya, belajar. Kita harus selalu haus akan ilmu. Demikian, apalagi sesuai dengan kompetensi kita. Misalnya saya di bahasa Inggris, kemudian Bu Iklil di bahasa Arab, otomatis kita kan ingin mengembangkan dan haus belajar akan ilmu tersebut. Demikian. Kemudian lagi karena ini bahasa asing, otomatis di lingkungan kita ini jarang digunakan ya Bu Ida ya. Jadi terkadang kurang berkembangnya kan di situ. Makanya kita harus menciptakan lingkungan yang berbahasa, salah satunya dengan cara mengikuti kompetisi. Begitu. Terima kasih. Selanjutnya bagaimana Bu Iklil? Iya, jadi perlombaan atau kompetisi ini bisa menjadi media untuk siapapun ya, entah itu guru, peserta didik atau siapapun masyarakat umum yang ingin belajar,
yang ingin belajar dan terus belajar. Kenapa saya bilang begitu? Karena saat kita mengikuti lomba, kita akan melihat cerminan, ya, cerminan diri kita. Jadi seberapa jauh kita melangkah, seberapa bisa kita, seberapa mampu kita pada kompetisi tersebut, seperti itu. Jadi untuk ini ya, untuk mengukur kemampuan kita maupun dengan orang lain, ya, mensetarakan sampai mana kemampuan kita, seperti itu. Jadi media, ya, perlombaan ini bisa dijadikan media atau wasilah untuk menjadi lebih baik lagi dan terus berproses belajar dan belajar. Nah, apalagi ya seperti yang Ibu Hadi sampaikan, bahasa asing itu butuh lingkungan, al-bi'ah al-lughawiyah. Nah, lingkungan itu tidak dimanapun ada, apalagi kita yang notabene itu lighairi kinabiha, jadi bukan penutur asli. Nah, di lingkungan yang bukan penutur asli, jadi kita berada di negara yang itu bukan penutur asli bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Minoritas ya. Jadi kita butuh jalan pintas untuk mencari lingkungan seperti itu, lingkungan berbahasa seperti itu. Nah, salah satunya dengan mengikuti perlombaan seperti itu, ya. Mungkin itu saja. Berarti kita tidak boleh merasa cukup ya Bu akan ilmu yang kita dapatkan, apalagi dalam bidang bahasa asing yang tidak setiap hari kita gunakan. Jika tidak sering digunakan dan tidak dikembangkan, kemudian kita juga tidak mencari, maka akan hilang. Akan hilang. Sebelum kita akhiri perjumpaan kita hari ini, mungkin dari Bu Halim dan Bu Iqlil ada closing statement untuk menginspirasi sahabat podcast yang sedang menonton channel ini. Ya, untuk motivasi dari saya untuk semua, siapapun itu, jangan berhenti belajar, jangan berhenti untuk berproses. Belajar tidak melihat umur dan waktu, tidak ada batas umur dan waktu, ya. Kita bisa belajar kapanpun dan dimanapun, ya. Apalagi dari pengalaman, ya. Pengalaman itu jalan pintas untuk belajar yang paling berharga menurut saya. Ada banyak sekali poin-poin penting untuk mengupdate diri kita agar bisa lebih baik lagi ke depannya, seperti itu. Ya, kemudian untuk belajar tentunya perlu kemauan, ya, perlu kemauan yang sangat besar. Perlu kemauan, dengan kemauan tersebut kita bisa menemukan segala macam cara untuk lebih baik lagi. Ada banyak sekali jalan dan setiap orang itu punya kelebihan, pastinya. Setiap orang itu punya kelebihan. Nah, kelebihan itu akan terlihat jika kita mau melihat, seperti itu. Jadi ya, idza wujidal azmu wujida fihi sabil, ya. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalannya. Ya, mungkin itu saja, ya. Terus belajar dan belajar menjadi lebih baik dari hari ini, esok dan seterusnya. Ya, gitu. Terima kasih. Selanjutnya dari Bali mungkin ada closing statement untuk menginspirasi sahabat podcast yang sedang menonton. Baik, terima kasih. Pastinya setiap pribadi memiliki kemampuan, setiap pribadi memiliki kompetensinya, di mana kompetensi itu harus dikembangkan. Kemudian terus lakukan yang terbaik dan terus lakukan belajar, karena setiap manusia pasti ada prosesnya, ada jatuh bangunnya, begitu, ada kalah menangnya. Bagi siapapun di luar sana, peserta didik maupun guru yang sedang berjuang dan kalian belum menemukan titik terang atau kemenangan, jangan pernah menyerah, teruslah belajar, teruslah berkompetisi dan raih cita-cita kalian setinggi mungkin, begitu. Karena prinsipnya adalah do the best, let God do the rest. Lakukan saja yang terbaik dan sisanya serahkan kepada Tuhan. Demikian. Baik, terima kasih. Itu saja. Nah, bagaimana nih sahabat podcast? Apakah kalian sudah turut berlomba-lomba mengikuti jejak-jejak beliau ini? Wah, semoga saja ya. Semoga saja.
Baiklah teman-teman sekalian, tak terasa ya waktunya sudah habis untuk berbincang-bincang pada kesempatan podcast kali ini. Semoga sedikit banyaknya apa yang kita simak dari beliau berdua ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi kami dan antum sekalian. Sebelum kita tutup, saya ada pantun nih buat sahabat podcast yang sedang menonton podcast kali ini. Pergi ke sekolah setiap pagi, kalau malam diam di rumah. Cukup sekian dari kami. Sampai jumpa dan terima kasih. Untuk sahabat podcast sekalian, pantau terus ya channel YouTube kami Semapu Mlokorjo. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.